warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Mas Didik dan semua kru Gokong 2, juga Mbak Karisma, juga Mbak Nur, Mas Maldi Pali, dan semua teman-teman kemarin yang ikut melacak paketku ini yang muter-muter di Tapanuli, Medan, beberapa hari muter-muter di Sumatera. Pas hari Senin kemarin baru datang. Mas Didik, ulun mengucapkan banyak terima kasih. Ini baru datang kemarin hari Senin. Baru sekarang tak video. Mohon izin saya buka. Dunia Gokong Kang Didik Puryanto Blank Chip Kalangkala 16 Atuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa namanya batunya ini? Batunya apa namanya ini? Nah, alhamdulillah. Batunya seperti apa? Seperti permen. Mudah-mudahan manfaatnya besar, berguna untuk orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Ini batunya, ini batunya, nah batunya coklat agak ke merah-merahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulurku semua, terima kasih kepada Kang Master Didik. Terima kasih atas cindera matanya. Sebuah batu pasir emas. Semoga dunia Gokong lancar selalu, sukses, makin sukses. Salam Rahayu, Rahayu dari orang. Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat hari libur. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong 2 dan di channel YouTube Dunia Karisma. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berkumpul, yaitu tujuannya untuk menuju lokasi barang yang akan diungkap sejarah. Tetapi terlebih dahulu kita membaca doa dulu. Tujuan kita membaca doa ini meminta perlindungan dari Allah dan keselamatan agar supaya keberangkatan kita, konten kita dipermudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jadi terlebih dahulu kita membaca doa dulu, memohon kepada Allah agar supaya tujuan kita mau keberangkatan ini terlaksana dan tidak ada halangan sedikit pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mu'azzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzala wa azka wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada pagi ini ya Allah kami meminta ya Allah, berikanlah kami keselamatan ya Allah, baik dunia maupun akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, di dalam keberangkatan kami ini ya Allah, tujuan semata-mata yaitu untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran-Mu ya Allah, agar supaya konten dan channel YouTube kita yang ada di sini ya Allah mendapat keberkahan dan mendapat ilmu pengetahuan untuk kita semua. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kesehatan agar supaya di perjalanan kami dari mulai keberangkatan sampai pulang tidak ada halangan sedikit pun. Allahumma ya Allah, jauhkanlah dari sosok godaan jin dan setan ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keberkahan ya Allah dan keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzala wa azika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa afiatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qalba maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allazina da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, kita sudah berdoa. Baru saya ingin mengungkapnya. Hari ini di hari Ahad atau hari Minggu kita akan melaksanakan yaitu mengungkap sejarah peninggalan Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan di Sumatera Selatan. Pada waktu kita konten pertama di channel YouTube Dunia Gokong 1, alhamdulillah kita mendapatkan barang bersejarah yaitu patung Dewa Kucing. Saya jelaskan kenapa ada patung Dewa Kucing di Sumatera Selatan ini. Dulunya di waktu berdirinya kerajaan Sumatera Selatan, banyak sekali pedagang-pedagangan dari luar seperti dari Cina, Arab, Mesir, bahkan sampai keluar daerah pun banyak sekali perdagangan-perdagangan lintas Sumatera melalui dari jalur Sungai Musi atau jalur air tawar, ya. Jadi zaman dulunya tidak melalui tidak melalui jalur darat tetapi jalur sungai. Ya, itulah dikatakan di Sumatera Selatan ini jalur Sungai Musi, ya. Dulu perdagangan itu melalui dari jalur Sungai Musi, banyak sekali perompak atau bajak laut. Kalau orang terdahulu, kalau orang zaman sekarang boleh dikatakan begal, ya. Itu. Nah, disitulah terjadi perompakan yang kita dapatkan ini. Sebagian kapal luar masuk ke Indonesia dan masuk melalui jalur Sumatera Selatan, yaitu di kerajaan Sriwijaya, baik dari Sultan Mahmud Badarudin I dan II. Dulu perdagangannya melalui barter atau tukar barang. Ini yang kita melihat dari informasi, bukan dari sejenis sosok patungnya. Saya jelaskan, kalau dari sosok patungnya kita salah, berarti sama aja kita menduakan Allah. Tetapi ada penunggu dan menjaga patung tersebut di waktu kita mengambil patung ini tersebut. Dia bilang katanya masih ada lagi, ini yang diambil baru satu, tetapi masih ada lagi barang bersejarah yang masih peninggalan dalam satu kapal, ya. Jadi diceritakan kapal terdahulu zaman dulu itu dibuat dari bahan kayu semua, ya. Dibuat dari bahan kayu itu
Tetapi alat zaman dulu itu kalau kita lihat bukan memakai kendaraan mesin, ya. Yang kita lihat ini, zaman kerajaan dulu itu bukan dari kendaraan mesin. Saya lihat itu dari cerita penunggu sosok makhluk jinnya ini, dia melalui dari sejenis tenaga manusia, ya. Kalau kata orang itu tuh seperti kayak dayung, tapi dayungnya gede besar, ya. Jadi tidak memakai mesin, dia memakai dayung seperti itu. Tetapi kokoh dan kapalnya itu sangat besar. Di situ terjadi perompakan bajak laut, terjadi perompakan kapal itu karam. Dan karam ini terdampar. Nah, kita akan mencari sumbernya. Ini menurut informasi kata penunggu atau penjaga makhluk jin tersebut. Saya jelaskan ini makhluk jin, ya. Jadi saya bercerita dengan makhluk jin ini bukan berarti saya menduakan Allah, tetapi ingin mengungkap sejarah, ya. Jadi sosok makhluk jin tersebut setelah saya selusuri, ternyata informasinya ada di Pulau Burung. Dan saya mencari informasi juga dari orang-orang yang mempunyai kendaraan jalur laut atau jalur Sungai Musi. Kalau menurut kata orang Palembang itu bilangnya ketek, ya. Jadi saya bertanya, itu katanya ada yang namanya Pulau Burung. Katanya ditempuh dalam jangka waktu 1,5 jam. Tapi kalau mau lebih cepat, kita diberi jalan di lokasi yang lebih dekat dari pelabuhan. Ternyata yang dekat dari pelabuhan itu juga tahu berkemungkinan besar ditempuh dengan jalan dengan kendaraan kendaraan sungi atau ketek, itu bisa ditempuh cuma dalam jangka waktu 1,5 jam. Nah, untuk mencari barang tersebut ini, saya belum tahu titiknya di mana, tetapi hanya mendapat informasi dari sosok makhluk jin yang menjaga itu ada di Pulau Burung. Di sini yang akan tugas kita akan mencari di mana titik barang itu berada. Maka dari situ untuk mempermudahnya saya membawa patung yang telah kita ungkap sejarahnya yang di Dunia Gokong 1, dan alhamdulillah penontonnya menyukai di atas 25.000. Nah, ini kita akan ungkap pasangannya terjadi kapal itu karam. Termasuk juga kita membawa juga barang yang kita dapatkan di channel YouTube Dunia Gokong 1, yaitu Anggada. Jadi dua benda ini akan kita bawa, tujuannya untuk mendeteksi, ya. Bukan kita memakai ini menunjukkan, nanti kita taruh benda ini, lalu kita membaca zikir dan salawat, lalu kita mengundang menjaga barang tersebut ini sewaktu belum saya dapat. Nanti dia akan menunjukkan titik koordinatnya, arti titik koordinatnya di tempat barang itu atau kapal itu karam, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya titik tempat karam itu, kapal itu karam, kita mencari pengambilannya yang kira-kira tidak mengambil risikonya, ya. Kalau yang misalnya banyak sekali benda-benda bersejarah, tetapi kita akan mengambil risiko yang begitu besar, mungkin tidak akan saya laksanakan. Karena menurut informasi lokasi tersebut itu masih banyak sekali buaya-buaya, termasuk binatang-binatang buas seperti monyet, ya. Jadi ini yang saya jelaskan. Yang ketiga, kita sudah siapkan bahan garu yang sudah kita belikan, dan kita juga sudah menyiapkan minyak yang sudah kita siapkan. Ini kurang lebih kita memakai minyak ini hampir mendekati kurang lebih 1.000 gram, ya. Ini yang akan kita ungkap sejarah. Jadi, tetapi di perjalanan ini sambil kita memburu benda bersejarah ini, kita akan mencari benda-benda yang lain terlihat dari kebatinan kita. Jadi kalau seandainya kita terlihat, kita akan datangi, ambil, kita ungkap sejarahnya. Kita datangi lagi, ambil, kita ungkap sejarahnya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk penjelasannya nanti, apabila kalau kita sudah di lokasi dan kita sudah menemukan titik koordinatnya atau tempat barang tersebut itu, baru nanti kita ungkap sejarahnya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari libur, dan selamat beraktivitas untuk rekreasi. Alhamdulillah, tim-tim kita sudah mulai berangkat menuju bandara, yaitu di Pelabuhan Balai. Ini saudara kita Kang Yosi dan Ibu Karisma, dan satu lagi Kang Iwan dan Kang Yadi sudah mulai bergerak berjalan menuju ke pelabuhan Balai. Kita sudah mulai keluar dari Lorong, bisa menuju keluar dari Lorong. Tujuan kita sudah menuju ke jalan raya atau jalan besar. Nah, sekarang pemirsa, sekarang kita sudah di perjalanan, sudah masuki kawasan daerah Mata Merah menuju ke Balai, yaitu ke pelabuhan atau dermaga punya Balai. Sepanjang jalan kita menyelusuri. Nah, ini Kang Iwan sama Kang Yadi, tim kita. Berkemungkinan kita mampir sejenak dulu karena ada sesuatu yang ingin kita selesaikan atau kendaraan nanti tambahin. Oke pemirsa, sekarang kita sudah mulai berjalan lagi menuju ke daerah Balai. Kita akan melewatin pabrik atau pabrik teh gelas. Sepanjang jalan kita melihat suasana pagi, suasana nyaman, dan dihirup udara-udara segar. Dan kita memasukin kawasan udah Mata Merah. Dan sekarang ini posisi kita masih di perjalanan lumayan cukup jauh. Ini saudara Kang Iwan dan Kang Yadi membawa bekal makanan buat kelak untuk nanti di lokasi. Oke pemirsa, kita sudah sampai di pelabuhan, yaitu Pelabuhan Balai, berdekatan dengan Pasar Balai. Sebelum kita keberangkatan ke pelabuhan atau kita menunggu alat transportasi laut atau air, terlebih dahulu kita lihat dulu posisinya. Inilah pemirsa, Sungai Musi atau jalur perdagangan di waktu zaman kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Jadi posisi ini kita sudah di kawasan Pelabuhan Balai, ya, tempat singgahnya para sepit, para ketek. Oke pemirsa, kita ingin mengeluarkan zakat fitrahnya dulu kepada saudara mempunyai zakat, yaitu saudara Kang Nanang, agar supaya niat dan tujuan Kang Nanang diberkahi oleh Allah. Ini orang-orang yang sudah kita berikan zakat fitrahnya. Mudah-mudahan Kang Nanang diberkahi oleh Allah, diberi keselamatan, rahmat dan rezekinya dari Allah, dan agar supaya sukses dan tujuannya. Ini satu hal lagi juga, kita memberikan zakat fitrahnya. Oke pemirsa, semua sudah kita berikan zakat fitrahnya. Kita siap untuk berangkat. Dan terlebih sebelum berangkat kita melihat dulu ada momen yang cukup menarik, yaitu ada kendaraan roda 2 yang mau diangkat dengan jalur laut atau jalur sungai, yaitu kalau orang Sumatera Selatan bilang itu motor naik ketek, untuk menuju ke lokasi di seberang hulu. Seberang hulu kalau kata orang kita Jakarta bilang untuk menyeberangi ke kawasan daerah tempat lain. Nah ini tim-tim kita, ya ini yang bernama Ibu Karisma yang mempunyai channel YouTube-nya Misteri, channel YouTube-nya. Nah ini Kang Iwan pemirsa, saudara Kang Iwan. Nah di belakang kita yaitu saudara Kang Yadi, dan ujung itu saudara Kang Yosi. Nah ini saudara Kang Angga. Nah, Kang Angga ikut juga bergabung untuk keberangkatan kita ke lokasi di Pulau Burung. Oke pemirsa, kita akan mengenalkan diri juga dan memberikan satu zakat fitrah lagi kepada kaptennya. Ya ini kaptennya yang membawa kita ke jalur tujuan yang diketahui sama dia, yaitu di Pulau Burung. Nah ini saudara Kang Yadi.
Nah, ini saudara Kang Nanang, Kang Iwan. Ini saudara Kang Iwan. Oke pemirsa, kita siap ingin untuk berangkat menuju lokasi yang akan kita tempuh. Berkemungkinan menuju lokasi yang akan kita tempuh memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam atau setengah jam lebih. Oke pemirsa, kendaraan jalur laut atau jalur sungai udah kita jalankan. Sekarang inilah lokasi kawasan di Sumatera Selatan, yaitu jalur perdagangan antara luar dan masuk kawasan daerah Sumatera Selatan yang dulu pernah berdirinya Kerajaan Sumatera Selatan. Sampai sekarang Kerajaan Sumatera Selatan tinggal hanya cerita, tetapi jalur perdagangannya masih tetap aktif dan masih tetap digunakan oleh negara dan para pengusaha-pengusaha setempat. Dan di sini juga saya jelaskan pemirsa, banyak sekali rumah-rumah adat atau rumah-rumah orang singgah, banyak sekali yang tinggal di pinggir sungai atau di pinggir danau. Karena kebanyakan orang-orang terdahulu biaya untuk perjalanan transportasinya melalui dari jalur air. Jadi sampai sekarang orang-orang yang tinggal di lingkungan setempat banyak sekali mendirikan rumah di pinggir sungai atau di pinggir danau. Karena aktivitasnya sangat sekali banyak, termasuk mencari air, termasuk mencari ikan, itu termasuk perdagangan kecil seperti jual beli kelapa, hasil bumi, padi, sawah. Nah ini yang kita lihat pemirsa, ada sedikit yang kita lihat ada perusahaan, yaitu perusahaan ini yang kita lihat ini perusahaan sawit. Di belakang perusahaan ini banyak sekali perkebunan sawit. Jadi dikelola perkebunan sawit ini menjadi minyak mentah. Nah minyak mentah ini akan dibawa ke ekspor keluar. Nah di sini juga kita lihat ada pohon beringin tua pemirsa. Pohon beringin tua ini kita lihat dari kebatinan kita ada sosok makhluk besar tinggi hitam, dan di situ juga ada bambu pusakanya. Tetapi tujuan kita bukan ke situ larinya. Tujuan kita untuk menuju ke Pulau Burung dan untuk mengungkap sejarah barang-barang artefak atau barang-barang peninggalan sejarah. Oke pemirsa, sepanjang jalan kita melihati ada kendaraan jalur cepat, yaitu kalau orang Palembang bilang itu speed. Speed itu kalau kata orang tuh kapal cepat ya. Jadi kecepatannya itu sama dengan kendaraan darat itu. Tapi yang kita pakai kendaraan kita ini jalur lambat, yaitu ketek. Oke pemirsa, sepanjang jalan kita melihat banyak sekali awaring atau keramba atau perangkap ikan di pinggir jalan. Disinilah aktivitas orang Sumatera Selatan, dia mencari ikan, udang itu di pinggir sungai. Dan di sini memang masih banyak sekali binatang-binatang buasnya pemirsa, seperti buaya, rusa itu masih ada, termasuk babi juga. Oke pemirsa, sekarang kita sudah di lokasi perjalanan, sudah berjalan ditempuh kurang lebih sekitar hampir setengah jaman. Sengaja kita singkat. Ini pemirsa, ini kapten kita yang mengantar dan membawa kita ke lokasi. Dan ini tim-tim kita sudah siap untuk berperang, sudah siap untuk mengungkap sejarah, agar supaya apa yang kita kejar dan kita ungkap sejarah ini bisa terwujud. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah di lokasi di Pulau Burung. Ini tim kita yang bernama Kang Iwan bersiap-siap untuk naik dan untuk membawa peralatan-peralatan untuk kita konten dan untuk kita makan atau konsumsi. Termasuk kita tidak lupa juga menyiapkan tenda atau alat untuk menahan cuaca panas, agar supaya di lokasi tersebut karena belum ada sekali penduduknya, jadi kita harus siapkan semua peralatan, takut nanti ada cuaca yang tidak kita inginkan seperti hujan atau panas. Ini saudara Kang Yosi pemirsa. Nah itu yang memakai kopi putih itu Ibu Karisma. Ibu Karisma ini yang mempunyai channel YouTube juga. Dan yang di belakang Ibu Karisma yaitu saudara Kang Yadi. Nah di belakang Kang Yadi itu saudara Kang Angga. Semua tim-tim kita mempunyai tugas masing-masing.
Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di lokasi. Nah ini lokasinya, posisi air masih pasang. Nah Kang Yosi mendapatkan batu antik. Nah itu Ibu Karisma lagi naik dibantu sama Kang Iwan. Mudah-mudahan hari ini perjalanan kita sukses, berhasil, tidak ada halangan sedikit pun. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, sekarang sudah tim kita sudah bersikeras dan membawa barang, dan Kang Yosi sekarang menunjukkan lagi mendapatkan batu antik. Ini pemirsa lautnya. Sekarang posisi kita di tengah-tengah pulau pemirsa ya. Jadi sama sekali tidak ada penghuni manusianya, yang ada di sini penghuninya monyet. Oke pemirsa, sudah masuk ke lokasi, sudah membawa peralatan. Kang Nanang sudah membawa makanan, Kang Yadi membawa minuman, Kang Yosi sudah membawa alat-alat konten. Oke pemirsa, kita sudah di lokasi yang tempat untuk kita beristirahat dan makan, agar supaya konten kita bisa beristirahat suatu saat nanti kita ingin perang dan ingin melaksanakan untuk mengungkap sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong 2. Bertepatan hari ini hari Minggu. Kita hari ini konten yaitu untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Itu. Jadi saya jelaskan kepada pemirsa bahwa hari Minggu ini kita akan mengungkap sejarah, yaitu pernah pengambilan patung Dewa Kucing atau patung kucing yang pernah kita dapatkan di daerah Pulau Kemarau. Dan hari ini kita sudah berjalan dan melewati Sungai Musi. Coba di kameramen ya. Kita sudah di Sungai Musi ya. Terus sekarang kita sudah berdiri di tengah-tengah pulau tersebut ini. Tujuannya untuk mengungkap sejarah, dan saya pernah berjanji di waktu pengambilan patung Dewa Kucing tersebut, penunggunya atau sosok makhluk yang menjaganya, itu dia pernah berjanji bahwa barang tersebut itu masih ada lagi. Nah, disinilah saya akan menunjukkan kepada pemirsa, kita akan mencari sisa pengambilan barang pusaka tersebut yang terdampar dulunya di waktu zaman kerajaan Sriwijaya atau Sultan Mahmud Badarudin. Ya, jadi kita ini bercerita kenapa kita bisa mendapatkan patung Dewa Kucing tersebut. Karena pada dasarnya dulu di waktu zaman kerajaan Sriwijaya masih berdiri, itu banyak sekali pedagang-pedagang dari luar Indonesia, seperti Cina, Belanda, sampai ke Arab Saudi atau Mesir. Ya, jadi kita mendapatkan cerita dari penunggu barang pusaka, tetapi bukan dari patung kucing tersebut. Ya, ini patung kucing tersebut tidak ada khodamnya, tidak ada penunggunya, tetapi sengaja kita bawa ini satu untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa pengambilan barang itu takutnya nanti jikalau ada salah satu yang sama, takut nanti dibilang settingan. Jadi kita membawa ini satu untuk menunjukkan kepada pemirsa. Yang kedua juga kita membawa ini karena penjaganya di waktu saya mendapatkan barang-barang ini, dia bilang kalau ingin diwujudkan atau untuk minta dicari sisanya, bawa ini dan saya akan hadir. Itu. Nah, jadi saya bawa ini tujuannya untuk mengundang dulunya di waktu menjaga barang-barang bersejarah ini. Jadi saya jelaskan lagi kepada pemirsa, kenapa bisa kita mendapatkan selalu dekat, tidak jauh dari pinggir sungai atau danau. Ini Sungai Musi ya pemirsa, Sungai Musi jalur perdagangan di waktu zaman kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Bahkan sampai sekarang jalur ini masih tetap diaktifkan untuk kegiatan atau aktivitas orang-orang yang mempunyai usaha. Jadi saya jelaskan,
terjadinya terdampar, itu yang kita mendapatkan petunjuk di daerah sini. Tetapi kita belum tahu di mana yang kita akan temukan. Jadi untuk membuktikannya kita membawa ini, nanti kita coba mengundang penunggu atau penjaganya ini. Oke, yuk. Jadi saya jelaskan pemirsa, pengambilan barang pusaka ini saya jelaskan tujuannya untuk mengungkap sejarah. Yang kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, apabila kalau barang pusaka atau barang ini mengandung unsur sejarah, kita akan kembalikan kepada negara. Kalau negara tahu atau pemerintah tahu. Tetapi kalau pemerintah tidak mengetahui, tetap akan kita simpan dan akan kita jaga. Dan barang-barang yang bersejarah ini tidak kita perjualbelikan, apalagi kita maharkan. Ya pemirsa? Oke, kita akan coba meditasi, kita manggil sosok barang tersebut. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Patungan keadaannya? Ya sih. Oke pemirsa, kita juga membawa patung Anggada tersebut. Kita membawa patung Anggada tersebut juga karena ini juga mengandung unsur sejarah dan ada penjaganya dulu ya, ada penjaganya. Ini coba disorting dulu foto patung kucingnya ya. Didekatkan dulu patung kucingnya. Ini kita taruh di sini. Suara tolong lagi fokus. Ini ya, Kang Dede, pokok pemanggilan sosok yang saya lihat lagi. Jadi pemirsa, saya jelaskan lagi. Saya memakai mediator garu ini, saya membawa patung tersebut ini. Patung tersebut ini di waktu kita konten di channel YouTube Dunia Gokong 1 ya. Tujuannya semata-mata bukan kita menyembah patung ini. Saya jelaskan lagi, bukan kita memasang garu untuk memanggil patung ini, tidak. Tetapi kita mengundang barang sejarah ini dulunya sebelum kita ambil itu dijaga sosok macan putih, ya. Dan penjaganya ini juga penjaga, bukan penunggu. Saya jelaskan, penjaga, arti penjaga berarti barang ini dijaga agar supaya tidak dilihat oleh mata manusia, ya. Jadi kita panggil ini penjaganya, ini sosok sejenis gundurwo, ya. Yang ini sosok macan putih. Nanti kita undang ke sini, suruh kita hadir, nanti kita akan koordinasi apakah di sini tempatnya. Kalau memang di sini tempatnya, alhamdulillah kan nanti kita mencari titik koordinatnya, ya. Kang Yosi nanti tolong dibantu Kang Yosi ya. Sebelah sini Kang Yosi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, atas dasar seizin-Mu ya Allah aku meminta ya Allah, wujud dan hadirkanlah ya Allah penunggu atau penjaga barang bersejarah ini dulunya sebelum saya dapatkan. Dan barang pusaka ini dijaga oleh sosok makhluk jin. Tujuannya untuk menutupi agar supaya tidak terlihat kepada manusia. Dan hari ini ya Allah aku meminta dengan kebesaran-Mu ya Allah, agar supaya sosok makhluk jin yang menjaga barang tersebut ini dulunya, agar bisa hadir Engkau wujudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai makhluk jin yang menjaga patung tersebut dulunya, hari ini aku mengundangmu atas dasar seizin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara Yosi terlihat nggak? Benturan kayak ini mulai mual. Mual. Kendalikan kalau mual. Kendalikan. Coba dibuka kebatinannya. Bisa nggak terlihat? Jangan dipaksakan kalau nggak terlihat. Kalau terlihat, tunjukkan apa yang Kang Yosi lihat.
Ya. Terus Ini tangannya potong ya? ya, tangannya putus, benar. Itu tangannya putus itu di waktu kejadian saya mengambil batu cincinnya, dia nggak mau kasih. Jadi saya putuskan itu dengan ayat-ayat Allah, sampai sekarang tangannya putus permisa. Ini saudara Yosi melihat sosok Gundurwo itu tangan sebelahnya nggak ada. Itu tangannya terputus di waktu, benar, itu di waktu saya mengambil batu cincinnya, dia nggak mau berikan. Maka dari situ saya dengan ayat-ayat Allah dan doa-doa ruqyah, saya hancurkan. Jadi sampai sekarang tangannya yang dilihat Kang Yosi itu nggak ada Kang Yosi. Ya. Terus apa lagi yang sekarang ini dilihat Kang Yosi? Ada harimau. Ya. Kayak lemari dah. Ya. Besarnya. Oke. Lebih 2 meter. Sekarang posisinya dia melihat ke siapa? Ke kita. Oke. Sekarang kita koordinasi dulu Kang Yosi ya. Oke pemirsa, kita ingin koordinasi dulu. Kita ingin bertanya apakah barang yang sejarah peninggalan sisanya ini masih ada. Kalau memang benar masih ada, kita ingin bertanya di mana posisi barangnya, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, pemirsa. Kita sudah meditasi dan kita sudah berbicara. Ini kita sambil berbicara, sambil kita berbicara dengan sosok makhluk ini. Dan juga saya berbicara dengan sosok makhluk ini, saya akan terangkan kepada pemirsa agar supaya pemirsa bisa mengerti dan bisa memahami. Ini dari cerita dia, di sini terdamparnya di tengah-tengah sini kapal yang dibuat oleh zaman dulu, tidak membuat dari dengan bahan mesin, ya. Jadi dulu kecepatan zaman dulu, perahu atau kapal dulu dibuat dengan memang secara manual, tidak ada melalui dari mesin, ya. Jadi dia berjalannya melalui dari seperti kalau menurut kita bahasa Palembang gayung, ya. Tapi gayungnya sangat besar, ini kata dia ceritanya. Itu. Dia bercerita itu gayungnya itu di sebelah kanan 9, di sebelah kiri 9. Ya. Itu. Nah, di sebelah kanan 9, di sebelah kiri 9, itu dia memakai mesin, ya. Itu. Jadi dia memakai mesin ini tujuannya agar supaya perahu itu bisa berjalan. Nah, disinilah terjadi perompakan atau bajak laut. Jadi kapal ini karam di sini, pecah di sini. Jadi kata sosok makhluk macan putih ini, kalau ingin mengambil harta karun yang lebih banyak di tengah, berkemungkinan kita tidak bisa mewujudkannya ke tengah karena risikonya terlalu besar, karena di sini masih rawan buaya, ya. Nah. Ini katanya kalau yang mau sisanya masih ada terdampar di sini, dia akan menunjukkan pemirsa, ya. Jadi sebelum dia menunjukkan posisinya, kita koordinasi dulu dengan barang ini, mudah-mudahan bisa kita temukan. Oke, dia bilang katanya di sini ada. Tapi di sini ada, katanya nanti dia cuma bisa menunjukkan, tetapi dia tidak bisa mewujudkannya. Yang mewujudkannya kembali ke kita. Coba kita akan tunjukkan. Yuk, Kang Yusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini patung ini memang sengaja kita biarkan di sini. Nanti kita akan cari barangnya, nanti kita akan satukan ke sini. Ayo, Kang Yusi, sebelah sini. Minyaknya dibawa nggak minyaknya? Minyak, tolong diambil dulu minyak. Angga besok ngombe ya sih. Itu dibawa patungnya, disuruh bawa.
Patungnya disuruh bawa sama garunya Kang Yosi ya. Oke pemirsa, dia menunjuk di daerah sini. Nanti coba kita akan minta bantuan kepada Kang Yosi dan Ibu Karisma. Ya Ibu Karisma. Sini patungnya. Wih, berat banget ini patungnya. Ayo. Oke, pemirsa. Pengambilan barang pusaka atau barang bersejarah sosok macan ini ada di sini. Kita menaruh garu, termasuk patungnya juga ada di sini. Tolong direkam, dekatkan. Ya, ini patung Anggada dan garunya. Jadi kita untuk memakai minyaknya, kita memakai satu botol dulu yang kecil. Kita memakai satu botol dulu yang kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Inna ma'amru jarabasana. Lihat Kang Yosi ya, kita tetesi minyaknya ya. Di mana tempat ditetesi di sini Kang Yosi ya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, siap. Posisinya ada di bawah, nanti ditarik. Oke, pemirsa, pengambilan barang pertama Saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma itu posisinya ada di bawah tanah, di bawah akar, diangkat ke bawah. Terus, terus naik, terus dekatkan. Wow. Wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Angkat patungnya. Oke, pemirsa. Sudah diwujudkan kepada saudara Ibu Karisma dan Kang Yosi. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Bisa dinyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu Akbar. Bantu ya sih, nyari. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Dekatkan kamera. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa. Kita mendapatkan satu batu cincin. Tapi kita nggak tahu batu cincin apa ini. Ini satu kita sudah membuktikan bahwa di sini dulu terdamparnya kapal atau barang-barang bersejarah. Coba dicari lagi Kang Yosi. Taruhnya dia Kak. Terus patungnya disingkirkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan yang kedua. Batu blue safir, coba dicuci dulu dengan air. Cuci dulu bersih-bersih. Dekatkan kamera, kejar kamera. Lihat itu. Oke. Alhamdulillah pemirsa kita ternyata mendapatkan batu 2 blue safir. Ya, ini kita lihat batu blue safir ini
kepunyaan pedagang dulu di waktu terjadinya perompak dan di waktu zamannya kerajaan Sriwijaya. Ini bersamaan dengan patung tersebut. Tolong, Kang. Patungnya dekatkan. Kang Yosi. Sini aja lewat depan, nggak apa-apa kok. Nah, Kang Yosi dekat sini. Nah, dekat sini. Sebelah. Ya. Jadi, kita mendapatkan batu cincin ini bersamaan dengan patung Dewa Kucing tersebut ini. Jadi, saya jelaskan, ini kepunyaan pedagang atau orang-orang zaman dulu di waktu dia masih hidup, ya. Jadi ini terdampar. Berkemungkinan kita lihat dari cerita sosok macan putih tersebut, orang tersebut udah meninggal dan mungkin tengkoraknya sudah hancur. Ini dulu dipegang sama dia. Nah, ini yang kita mendapatkan batu cincin, yaitu batu blue sapphire. Alhamdulillah, kita sudah wujudkan. Kita akan cari lagi benda bersejarah ini sampai titik yang kita ambil ini sudah selesai. Nah, tolong diselamatkan, Ibu Karisma. Kita akan cari lagi. Yuk, subhanallah. Kita ke sana, Kang. Oke, pemirsa. Kita akan selusuri lagi mendapat informasi dari sosok macan putih ini. Kita lihat macan putih itu sudah ada di ujung sana. Ya. Dia sudah berdiri di ujung sana. Nanti coba kita wujudkan. Dia sudah berdiri di pohon kecil ini. Nanti Kang Yosi sama Ibu Karisma ya, wujudkan ya. Minyaknya, jadi tinggalan. Di sini kita lihat sosok macan putihnya berdiri di sini. Dia sambil kita lihat dari kebatinan, dia menceker-ceker di bawah sini. Berarti di sini ada juga benda bersejarah. Coba nanti kita bisa wujudkan ya. Di sini Bu Risma ya, ada di bawah sini. Nanti ditarik Kang Yosi ya. Taruh patungnya di sini. Ya, berdirikan tegak. Ngadepnya ke sini Kang Yosi, nanti dia ngentut. Ah, ke sana, ke sana. Ngadepnya ke sana. Iya. Iya. Iya, sip. Ini nariknya di sini nanti Kang Yosi ya. Kang Yosi berdiri di sini, Ibu Karisma di sini. Posisinya ada di bawah sini ya. Nanti ditarik, diwujudkan ya. Oke, pemirsa. Untuk penarikan yang kedua, Kang Yosi dan Ibu Karisma akan diwujudkan dan dinyatakannya. Mudah-mudahan bisa kita temukan lagi untuk barang yang ketiga, yang kedua untuk diwujudkan. Ada yang tadi aktif tuh yang kata bagus ya. Terus, subhanallah, 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 subhanallah. Posisi di bawah akar batang, di bawah akar batang. Wujudkannya dari atas saja. Cakannya dari atas. Posisi di bawah akar. Di bawah batang besar. Cakanlah. Allahu Akbar. Oke, coba dicari itu. Dekat kan? Buka nih, dilebarkan, buka. Terus Allah. Hah? Ada? Ya, gitu. Hah? Belum. Bukan. Hah? Ada. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, yang kedua sudah diwujudkan. Ternyata kita mendapatkan lagi sosok batu cincin. Coba dicuci dulu Kang Yosi. Dicuci dulu, dibersihkan dulu. Garunya hidupin lagi. Habis garunya. Satu, karena kita lihat satu, karena macannya udah kabur dari ke sana. Nanti coba kita kejar ke sana.
Sini, sini. Sini jadi. Diungkap sejarahnya tuh. Sini. Duduk sini Kang Yosi. Hah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, pemirsa, kita mendapatkan satu lagi batu cincin. Batu cincin tersebut ini ternyata masih pemiliknya dengan perdagangan patung tersebut. Ya, kita akan cari lagi karena kita akan pindah. Posisi macan putihnya sudah nggak ada lagi di sini. Dia pindah ke ujung sana. Coba kita akan kejar, ya. Kalau seandainya ini kita kasih tahu, kita bisa menemukan titik koordinat barang-barang ini karena yang menunjukkan ini sosok macan putih tersebut. Dia hanya berdiri. Nah tugas kita untuk menyatakannya. Jadi maka dari situ kita dengan mudah menemukannya karena kita mempunyai radar atau sosok makhluk gaib tersebut untuk menemukan titik koordinatnya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka. Tolong dipegang Ibu Karisma. Sebelum itu kita hidupin garu dulu karena garunya sudah habis. Kita tambah lagi dengan garu yang baru. Ada korek Kang guys. Ada korek jadi. Hidupin dulu garu. Pas saya? Oh iya sudah. Oke pemirsa, sebelum kita pengambilan barang yang ketiga, kita hidupin dulu garunya karena posisi garu udah habis. Yang kita bawa ini udah kecil, takut nanti kita kena tangan ya. Tinggal pula korek aku yang gas besar. Iya, koreknya. Oke pemirsa, kita sudah membakar dupa atau garu. Posisi sosok macannya sudah ada di sono. Nanti kita akan coba kita dekati, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Patungnya dibawa Kang ya sih, garunya biar aja tinggal situ. Ya, patungnya aja sama garunya. Bismillah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Kita lihat sosok macan putihnya ada di ujung sana, ada di sini. Coba nanti kita wujudkan. Oke pemirsa, kita lihat macan putihnya ada di sini. Nanti coba kita wujudkan. Tolong patungnya, Kang Yosi. Sini, patungnya. Berat ya? Oke pemirsa, kita lihat dari kebatinan. Coba Kang Yosi dicek dulu kebatinan Kang Yosi, Ibu Karisma, coba dicek ada nggak di sini.
benda bersejarahnya. Ada. Oke, Kang Yosi ngeliat ada nggak? Ada. Oke, pemirsa, Kang Yosi dan Ibu Karisma, dia melihat di sini ada. Karena barang ini bukan di atas, tetapi barang ini ada di bawah tanah. Karena barang tersebut ini peninggalan sejarah terjadinya perompak atau bajak laut. Disinilah barang-barang yang kita cari dan kita dapat mengandung unsur sejarah patung kucing yang kita dapatkan dari channel YouTube Dunia Gokong yang pertama. Jadi kita akan mengungkap sejarah ini di channel YouTube Dunia Gokong yang kedua. Mudah-mudahan hari ini bisa sukses pengambilannya dan lebih besar lagi dari di video yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu Karisma, Kang Yosi, perhatikan. Saya nyemprot minyak ini, tujuan minyak ini disemprot untuk menghujudkan dan menyatakan barangnya, ya. Jadi tolong diperhatikan di mana nanti saya semprot, di situ kan nanti Kang Yosi sama Ibu Karisma yang menyatakannya, ya. Jadi tugas Kang Yosi menyatakan, Ibu Karisma menyatakan. Jadi saya akan memberikan 2 titik semprotan, ya. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 2 titik. Ibu Karisma nyatakan dari sini, ini barangnya ada di bawah tanah sini, ditarik, diangkat, dinyatakan. Tapi nyatakannya dihancurkan dengan kebatinan, Ibu Karisma, ya. Iya. Kang Yosi, ya. Oke, siap. Oke, pemirsa, Kang Yosi dan Ibu Karisma akan mewujudkan barang tersebut. Tolong dibantu dari doa-doanya agar supaya pelaksanaan Ibu Karisma dan Kang Yosi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kang Iwan, satu yang sebelah sini, satu sebelah sini. Jadi nggak boleh bareng kayak gitu. Ya, Kang Iwan dari sebelah sini. Nah, jadi jangan berbarengan berbenturan kayak gitu. Jadi bisa ketemu. Nah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan dekat. Nah, harus dekatkan. Kalau diwujudkan, dekat. Sambil dicari, zikir. Ibu Karisma dicari juga, dizikirkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus dizikirkan. Terus. Terus dizikirkan. Di sini kita lihat ada sinar, titik sinarnya kayak ngasih. Iya. Terus. Ada? Alhamdulillah. Satu ada. Ibu Karisma? Belum terhubung. Terus sambil disikir. Kalau nggak ketemu. Di sini cari. Iya. Sambil disikir. Terus. Terus disikirkan. Hah? Apa dia? Ada. Alhamdulillah. Cuci dulu. Masih ada lagi di sini? Iya. Masih ada lagi? Ada kan? Ya. Ayo. Ibu Karisma coba cari lagi di situ, ya. Nanti ini Kang Yosi masih ada lagi di bawah, ya. Ini coba Kang Yosi, saya semprot ini, ya. Ya. Nanti Kang Yosi nyatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini ada di bawah tanah, masih ada lagi, tarik. Ibu Karisma biar nyari yang di situ, ya. Oke.
Ibu Karisma bantu tarik, bantu wujudkan. Sini batunya. Nanti kita bersihkan dulu. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Oke, coba disikir, dicarikan. Dicari, anggadannya disingkirkan. Ya, dekatkan kamera. Kalau lagi dicari, didekatkan kamera. Alhamdulillah. Sini. Coba kameramen dekat ke sini. Dekat sini, dekat sini. Batu cincin yang lain tadi mana? Keluarkan. Alhamdulillah pemirsa. Kita mendapatkan lagi batu cincin. Yang pertama kita mendapatkan lagi batu bulu safir. Yang kedua batu merah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 3 batu cincin yang masih ada gagangnya dan 3 mendapatkan batu cincin yang nggak ada gagangnya. Ya, hari ini kita mendapatkan batu blue safirnya ada 3, batu merahnya ada 2, batu gioknya ada 1. Alhamdulillah bisa kita wujudkan dan kita bisa nyatakan. Saya jelaskan lagi, ini nggak ada kodamnya, ya. Karena ini batu tersebut ini kita lihat posisinya ini peninggalan sejarah, ya. Kita mendapatkan lagi sosok macan putih ada di situ. Coba kita selusur lagi. Ini coba diselamatkan dulu, diamankan. Taruhnya di bawah, patungnya di bawah. Oke, pemirsa, kita akan selusur lagi sosok macan putih. Oke, jangan ditunda lagi. Oke, pemirsa, kita melihat sosok macan putih itu tadi dia di sini merawung di ujung situ juga, di pohon gede itu juga kamera kalau kita lagi nunjuk ke sono. Nah, di situ ada sosok macan putih juga meraung, di sini juga, ya. Perhatikan tangan saya. Di sini juga ada tadi dia meraung, dia di situ juga meraung. Tapi kita akan wujudkan dulu di sini, ya, kita wujudkan dulu di sini. Mudah-mudahan bisa kita ketemukan titik koordinatnya. Coba dilihat di sini. Sini Kang Yosi. Kang Yosi, penuh ya? Ada. Oke. Oke, pemirsa. Kita lihat dari kebatinan di sini. Walau alam bisawab, kita lihat di sini banyak sekali barang-barang pusaka berserakan, ya. Coba-coba nanti kita akan wujudkan, kita akan nyatakan, ya. Coba, mana patungnya? Jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke, pemirsa, kita memakai minyak. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan dengan kebesaran Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billahi susudakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa. Ya sih, coba dicek di sini, ya. Cek di sini kebatinannya, Ibu Karisma cek. Oke, pemirsa, kita akan pengambilan sosok yang keempat, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Perhatikan Kang Yosi, Ibu Karisma ya. Iya. Oke, tarik di sini, jangan terlalu jauh, dekat di sini.
Bantu cari. Terus nyarinya besar dengan satu titik. Terus hah? Ya di sisane aku basone lah, biji. Sama mang aku. Ya. Jenengan ya. Ada belah sini. Hah? Nah ini dapat waktu ini kan, dapat waktu kan, alat berapa? Ya, gimana rezeki kula lancar, Pak? Nggih, amin. Amin. Kasih mundur sini, jangan ke situ. Terus kalau di sini lagi nyari ya sih sebelah sini nyari. Kan. Biji kecil. Hah? Kan. Baca pikiran tadi. Itu udah usah ya mundur. Nah kalau tak dapat mundur lagi. Terus mundur lagi, nah terus mundur terus. Gak mati Kang Iwan ya? Apinya? Terus. Bagus ya? Bagus. Ada nggak? Nggak ada. Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, bentar sini tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tarik. Subhanallah. 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 Terus. Subhanallah. Subhanallah. Terus, naik. Subhanallah. Subhanallah. Terus. Allah. Allah. Terus. Jangan. Bareng.
Kak. Kali. Terus. Terus. Kameramen dekatkan. Ya. Seperti ini. Apa lagi? Cak ini. Hah? Apa dia? Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa. Kita mendapatkan patung Buddha. Kita mendapatkan patung Buddha. Masih ada lagi, masih ada. Besarnya sih, besar ya sih. Besar. Alhamdulillah kita mendapat lagi patung. Belum tahu, nanti kita akan bersihkan dulu ya. Gitu. Alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan ini. Hilang lagi. Kira ya ini. Alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan lagi barang bersejarah, sejenis patung, tapi kita nggak tahu patung apa ini. Yang ini patung Buddha, yang ini patung Buddha. Masih ada ya sih, masih ada ya sih. Oh, ya sudah, dia ada punya ya. Nggak pakai mic. Nggak pakai mic ya. Coba dulu. Nah. Jadi sebelah sini tarik ya sih. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Inna Muhammadan rasulullah. Allah. Tarik. Kemudian kita langsung mati yang lainnya. Subhanallah, subhanallah. Terus. Terus naik. Terus, subhanallah. Terus. Jangan. Allah. Kali. Mundur dikit. Ibu Risma. Nah, Ibu Risma mandi. Nah, terus. Sebelah sini ya sih. Kecakannya sini. Nah, kali terus. Terus. Tanahnya jauhkan. Nah. Terus sambil disikir. Kalau ketemu jangan ditarik dulu ya. Terus. Allahu Akbar. Allah. Hah? Hah? Yang ditarik? Ada? Allah Akbar. Oke, pemirsa, kita menemukan lagi, tapi nggak tahu sejenis apa. Coba nanti kita bersihkan dulu, Ibu. Sambil bersihkan. Ya sih, bantu bersih. Jangan ditarik nih. Allah Akbar. Wah, besar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Berat sih. Iya, kan dedes nih. Hah? Patung Wah, gajah.
Alhamdulillah pemirsa, udah tahu ini sejenis apa. Ganesha. Indonesia. Coba nanti kita bersihkan dulu. Ganesha itu mau cobain. Iya. Ganesha. Ada batunya. Oh, walpor mata. Deketin kamera. Beli. Lagi hilangkan. Enggak, enggak. Sampai mati terus enggak. Tolong kan apa? Orang jangan manggil yang lain dulu, enggak usah dulu nih biar selesai. Alhamdulillah pemirsa, Kang, kita mendapatkan harta karun ini, benda bersejarah, ya. Ya. Macannya ada di sana. Berarti masih ada lagi barang bersejarah. Kita kejar lagi. Ini coba diamankan dulu. Siapa yang megang ini? Berat ini masalahnya. Pegang dulu. Cuci dulu tangannya sih. Taruh situ guys sih. Taruh pucuk. Oke pemirsa, kita akan mencari lagi. Posisinya masih ada. Kita lihat sosok macan putih masih ada di atas. Coba kita kejar. Mudah-mudahan bisa kita temukan lagi. Ayo. Apa mau mati tuh? Enggak, apa tuh namanya? Di dalam Matahari. sini, masuk dalam sini enggak? Kalau sudah masuk dalam sini enggak panas lagi. Mau seling ya, Mike? Iya. Paku ya. Ini ada. Ini barang. Oke, kamera sebelah sini. Oke, pemirsa. Posisinya ada lagi di sini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Dekatkan dulu kamera. Posisinya ada di sini ya. Sebelah sini nangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tar dulu. Macannya ada di sini. Pindah. Tapi bukan di sini. Oke, pemirsa. Posisinya macannya berpindah. Ini nih. Awas lagi. Pelan-pelan semuanya.
rame kali. Tidak terjengok. Oke pemirsa, posisinya ada di sini. Barang pusakanya atau barang bersejarah. Coba nanti kita akan wujudkan ya. Ke kamera. Kang Yosi, Siap. bantu nari ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Sebelah sini Kang Yosi. Allah Akbar. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la wala quwwata. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Tarik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Surah inna ma'amru zarban ayyakula lakum fayakun. Allahu akbar. Tarik. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus. Subhanallah. Allahu akbar. Terus. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus. Subhanallah. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah. Subhanallah. Allah akbar. Allah. Terus. Subhanallah. Subhanallah. Cakep bareng-bareng dari pucuk. Allahu akbar. Coba dibuka batu situ. Kamera jangan jauh ya. Tarik batunya. Tarik. Sini lagi. Kita mencakapnya di sini. Awas beling ya. Ya. Beling bang. Cacing itu. Allahu Akbar. Oke pemirsa, kita mendapatkan tidak tahu sejenis apa. Subhanallah. 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 Situ sih. Ya. Subhanallah. 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 Keras ya sih. Keras masih. Subhanallah. Subhanallah.
Rusak ya sih. Rusak. Terus. Jangan tarik lu. Ada yang nelpon itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kucing. Allahu Akbar. Pasangannya. Patung kucing. Alhamdulillah kita mendapatkan patung kucing. Ya. Allah Akbar. Aduh, cantiknya. Subhanallah. Oke, kita bawa keluar dulu. Kita selamatkan dulu. Udah selesai. Bawa keluar dulu. Awas, enggak kayak di. Aduh. Minyaknya bawa. Tipuan tak ya? Ada tipuan tak ya? Ada lagi. Tipuan. Tipuan. Enggak usah. Minta uang bang, siapa yang dapat? Itu kamu. Iya ya. Bentar. Sama. Alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan patung dewa kucing yang kedua. Ya. Nanti kita akan wujudkan. Kita akan cerita atau mengungkap sejarahnya di tempat yang kira-kira nyaman. Ini lanjut Pak De. Hah? Lanjut tak mati kedua Pak? Jangan. Lanjut. Aduh, yuk. Awas. Beda di ini, Bay. Beda apa? Di badan. Lurus, Bay. Res. Tijaan wong lah. Tiga. Iya lah. Oh. Yang tapi kagak nambah ya.
Beda di Mato ya. Beda di Mato. Oke, bareng lah ya. Keluarin yang ini. Patung-patungnya keluarin. Oke pemirsa, kita sudah mendapatkan benda bersejarah. Kita sudah mendapatkan benda bersejarah. Ternyata kita mendapatkan yang benar. Sudah. Nah, sama uangnya. Nah. Oh. Nah, itu baru benar Kang Iwan. Jadi jangan sini HP-nya kemana-mana, ya. Oke pemirsa, kita sudah mendapatkan ternyata sosok patung Dewa Kucing ternyata memang mirip sama, ya. Ada dua, tetapi ada perbedaan. Yang pertama perbedaan ini nggak ada batunya, ini ada batunya, ya. Alhamdulillah. Oh iya ya Kang, ya Kang. Ya, itu yang pertama. Kang Nanang, ada Kang Nanang? Kang Nanang ada sinyalnya katanya. Oh iya. Yang pertama kita mendapatkan ini. Nah, hilang lagi. Terus kita mendapatkan patung Ganesha ya. Patung Ganesha, ya. Tuh. Kita juga mendapatkan ini barang-barang bersejarah, ya. Ini jangan ini kan keluarkan ini. Nanti punya terangganya punya kamu. Kenapa itu dimasukkan? Ini enggak lah. Terus kita mendapatkan yang ini juga. Berarti kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kita mendapatkan. Ada batu berliannya, ya. Ini juga ada. Ada ya? Mas, sama ini? Iya. Apa itu Kang? Nah, ini kita mendapatkan ini juga ada batunya. Berat sekali ini pemirsa, ya. Allahu Akbar. Nggak kuat maunya. Oke, mungkin gitu aja penjelasannya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan benda-benda bersejarah dan benda-benda yang kita bisa tunjukkan pengungkapan barang pusaka. Hari ini kita pengambilan memang sangat berat, tetapi dengan keyakinan tim-tim kita, kesuksesan tim-tim kita, walaupun berat kita masih bisa kita wujudkan dan kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimatikan. Ya, Kang Dede. Ya, Berarti saya japri sampean aja, oke. ya. Japri sampean aja. Ini Kang ya, Makasih. barangnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, nanti saya japri sampean, oke. Oke, siap. Oke. Istirahat aja dulu kita. Apa japri? Japri ya, Ge. WA pun nelpon pribadi, Ge. Kita susun yang pucuk, barang pucuk. Ini piala di sini. Bendera tuh biar di sini.
Bener tuh udah nunggu sini. Sini Be ya. Kalau semakin capek. Mati kelah. Sudah. HP kan nggak sini. Ini Ini HP kamu lagi. jangan dibahas terus. Kamu ini HP-nya. Ya, kamu ngeliat tuh, Pak. Bagi aku. Tidak bareng ini. Ketindi ya, Ge. Yang bareng itu pangkat. Nah, ini lah. Ini kena basah.